Pemirsa, seorang penjual nasi di Bandung, Jawa Barat menjadi perhatian warganet. Pasalnya, dalam video yang beredar di jagat maya, seorang pemuda yang merupakan seorang penjual nasi tampak ikhlas melayani seorang nenek yang membeli nasi. Pemuda tersebut pun dengan sigap membungkus pesanan nasi sang nenek. Mana duitnya? Iya. Iya. Turun. Semoga puas. Semua datang kembali. Itu bagus. Usai memberikan bungkusan nasi, sang nenek yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ membayar nasi dengan uang mainan. Semua datang kembali. Itu bagus. Video tersebut rupanya membuat netizen dan sederet selebriti pun terharu dengan sikap pemuda tersebut lantaran tak marah saat sang nenek memberikan uang mainan kepadanya. Itu hal kejadian yang langka tapi unik juga ya. Yang kita ketahui kan uang monopoli itu bukan real uang, di mana-mana kan pedagang kan membutuhkan uang asli gitu untuk kebutuhan. Tapi mungkin ini suatu hal yang dilihatnya itu karena pembelinya itu nenek-nenek, mungkin ada rasa kasihan, ada rasa ingin memberi walaupun itu dengan uang mainan, tapi ini merupakan suatu hal yang sangat bijak dan luar biasa. Berarti si pedagang itu tuh memang hatinya itu terbuka untuk si nenek-nenek ketika nenek-nenek itu membeli tapi kayak bercandaan gitu, lawakan menggunakan uang monopoli atau uang mainan. Itu bagus sih, tapi jarang-jarang kayak ada pedagang yang rela ngasih untuk orang yang memang pada dasarnya kita tahu bahwa tadi itu uang mainan ya yang kita lihat ya. Tak kalah viral, video seorang ibu kepergok tengah mengambil handphone dari seorang wanita yang tengah berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Cianjur, Jawa Barat. Dalam video tersebut, ibu tersebut rupanya memang sudah mengincar wanita tersebut saat berada di dalam pusat perbelanjaan. Dan saat wanita tersebut lengah, ibu tersebut dengan lihai mengambil handphone wanita itu. Agar aksinya tak ketahuan oleh pengunjung lain, ibu tersebut menutupi tas korban dengan belanjaan yang dibawanya dan langsung mengambil handphone. Usai melakukan aksinya, ibu tersebut pun langsung pergi agar pengunjung tak curiga dengan aksinya. Video ini rupanya menuai komentar netizen. Mengenai emak-emak yang mengambil handphone seseorang dan videonya viral ya. Jadi menurut saya itu, emak-emaknya luar biasa ya. Berani banget gitu, nggak takut itu orang yang diambil handphonenya. Kalau misalnya ngebalik kan bisa kebayang kayak gimana. Berarti itu emak-emak bener-bener udah senior banget, udah pengalaman banget. Jadi tanggapan saya ya hati-hati ya, dimanapun berada itu tas kita, kalau bawa tas jangan ditaruh ke belakang, mendingan taruh di depan gitu. Jangan luput, jangan lupa pokoknya, karena ternyata banyak sekali orang jahat yang mengintai. Lihat emak-emak itu yang mungkin kita tidak duga ternyata dia mencuri handphone. Jadi buat kalian semua, dijaga keamanan segala sesuatu, keamanan diri, keamanan barang dan sebagainya, oke? Pemirsa, kasus mafia tanah yang membuat aktris Nirina Zubir rugi sekitar 15 miliar akhirnya menemui titik terang. Setelah tahun 2022 lalu, komplotan mafia tanah yang dikomandoi Riri Kasmita, mantan ART Nirina, divonis bersalah dan kini masih menjalani hukuman sesuai dengan vonis mereka masing-masing. Pada pertengahan Februari 2024 ini, Nirina merasa mendapatkan keadilan.
Setidaknya 4 dari 9 sertifikat tanah yang dibalik nama dan dijual oleh Riri Kasmita CS berhasil dikembalikan kepadanya. Selasa lalu, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional secara resmi menyerahkan 4 sertifikat tanah yang merupakan hak Nirina dan kakak-kakaknya sebagai ahli waris dari almarhumah Cut Indria Marzuki, ibunda mereka. Alhamdulillah perjuangan kami sekeluarga dari tahun 2019 sampai di akhirnya titik terang hari ini adalah penyerahan 4 sertifikat dari tanah orang tua saya. Ini masih setengah perjalanan juga, masih ada beberapa surat lagi, tapi intinya adalah ini bukti konkret dari Presiden kita Pak Jokowi bahwa ingin memberantas mafia tanah, dan ini adalah salah satu buktinya. Alhamdulillah dari komunikasi waktu itu dari Pak Jokowi, terus kemudian juga sampai akhir ke Pak Wamen juga gitu, sampai benar-benar kayak kemudian pergerakannya dari situ langsung ayo. Dan memang mungkin butuh beberapa waktu karena kan memang ada prosedur yang perlu dijalankan di sini, dan memang kita taat atas prosedurnya itu juga. Tapi intinya adalah alhamdulillah akhirnya hari ini suratnya sudah saya pegang setengahnya, dan masih ada beberapa surat lagi, tapi memang sekali lagi kenapa tidak sekalian, karena memang itu kan ada prosedurnya. Jadi Nirina pengen menjalankan semuanya sesuai prosedur, semuanya udah kita ikutin. Sebentar lagi insya Allah akan lengkap komplit, semua suratnya akan kembali ke kami. Totalnya ada 8 atau 9 ya gitu, tapi yang sekarang di tangan saya ini ada 4. Ya, meski baru menerima 4 sertifikat, namun istri Ernest Coklat ini bersyukur lantaran perjuangannya selama 5 tahun melawan mafia tanah akhirnya membuahkan hasil. Sehari pasca mendapatkan sertifikat tanah miliknya, Nirina pun mengungkapkan kebahagiaannya. Nah, sudah memilih dan TPS-nya di area rumah orang tua Nah, dan rumah yang menjadi background foto kami di postingan ke-1 adalah rumah yang sertifikatnya baru saja kembali ke tangan keluarga kami. Sekarang masih terlihat lusuh. Setelah ini sesuai kesanggupan kami perlahan akan dihidupkan kembali. Buat saya itu ini bukan hanya untuk pribadi ya, tapi untuk masyarakat banyak juga, karena kan di sini saya menjadi wajah bahwa yang juga pernah terkena kasus mafia tanah gitu. Semoga dengan terselesaikan salah satunya kasus yang saya hadapi, bisa juga jadi pembuka untuk teman-teman lain, masyarakat Indonesia lainnya yang sedang mengalami hal yang sama dengan keluarga kami hadapi gitu. Nirina juga sampai waktu itu ngikut kasus persidangannya juga lumayan mengambil waktu hampir setahun, sampai tidak bekerja setahun, full konsentrasi mengawal kasus ini gitu kan. Frustasi ya lumayan karena waktunya ternyata tidak sebentar ya gitu, tapi intinya kita tetap jalanin sesuai dengan prosedurnya, kita ikutin apa yang semestinya kita ikutin, dan ya udah gitu. Jadi alhamdulillahnya waktu itu malah ada yang lebih parah, bilangnya katanya sampai berapa tahun, enggak, tapi pokoknya intinya udah dijalanin dari tahun 2019. Itu kan memang kita setelah kita ketahui masalahnya, terus kemudian kita mau mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan, itu juga kan lumayan 8 bulan, kemudian kasus sidang, terus kemudian nunggu ingkrah, sampai akhirnya kita bisa mengajukan ke BPN untuk membatalkan suratnya itu gitu. Perjuangan Nirina untuk bisa mendapatkan kembali sertifikat tanah milik almarhum ibundanya memang tak mudah. Pada tahun 2019, Nirina sempat nyaris frustasi saat mengetahui jika mantan asisten rumah tangganya tega menggelapkan 9 sertifikat tanah almarhum ibundanya. Riri bahkan diam-diam menukar semua surat dengan nama pribadinya. Lantas 4 sertifikat dijual, sisanya diagunkan ke sebuah bank swasta untuk modal usaha Riri dan suaminya. Kasus mafia tanah yang didengungkan Nirina sempat viral beberapa tahun silam karena melibatkan oknum notaris dan pegawai bank yang berwenang memverifikasi keaslian sertifikat tanah yang diagunkan. Karena tak puas dengan hukuman pidana yang diterima para terdakwa, Nirina sempat meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar mengawal kasus perdata terkait mafia tanah di Indonesia, agar korban mafia tanah bisa mendapatkan hak mereka kembali. Ini juga tidak lepas dari bantuan yang pasti Presiden kami juga Pak Jokowi ternyata sekarang juga sudah mempertegas, intinya adalah benar-benar ingin memberantas mafia tanah, dan saya menjadi salah satu bukti yang ya ini terjadi.
Setelah ini kami akan rapat internal untuk membicarakan yang dikatakan oleh Mbak Nirina tadi, ada beberapa prosedur yang akan kita jalankan. Tapi pada intinya seperti yang juga disampaikan oleh Mbak Nirina tadi, Pak Adi Cahyanto, Pak Menteri, saya, Wamen ATR BPN diminta oleh Pak Jokowi untuk menggebuk mafia tanah. Ini adalah indikasi awal itu, dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi semua hak yang milik keluarga Mbak Nirina Zubair akan menjadi hak mereka kembali. Salah satu yang membuat saya lumayan tenang adalah dulu katanya kalau misalnya oknum notaris bersalah itu tidak pernah bisa dipenjarakan, tapi sekarang sudah ada hukum yang bahkan sekarang menjerat oknum notaris yang nakal gitu kan, yang oknum ini bisa dipenjarakan. Jadi makanya kalau tadi ditanyakan apakah Nirina khawatir dengan gugatannya, sama sekali tidak, karena memang sudah terbukti bahwa oknum notarisnya yang menandatangani surat penjual belian itu. Jadi sudah terbukti sekali Bu, tidak ada itikat baik di situ gitu kan. Jadi makanya mudah-mudahan kurang dari sebulan, mudah-mudahan sih 2 mingguan sudah selesai. Dan ini sebuah kebahagiaan buat satu keluarga yang akhirnya penantian panjang 3 Yes, tahun ya Mbak? yes. Selama ini seperti apa? Dan ini ya, maksudnya proses ini lumayan menyesakan kami karena di dalam proses ini tuh kami tuh kayak bertubi-tubi dihadapi dengan masalah yang kayak mengagetkan gitu. Kayak ibu saya meninggal 2019, kemudian kita mengetahui tentang adanya penyelewengan ini tahun 2020, kemudian bapak saya meninggal, kemudian kita harus menjalani sidang gitu. Jadi kayak berkali-kali itu bertubi-tubi, dan ya hari ini adalah salah satu titik terang. Terang itu karena maksudnya perjuangan kami adalah untuk memberikan kembali hak orang tua saya, hak ibu saya. Saya tahu banget bagaimana ibu saya istilahnya mengais-ngais untuk mendapatkan semua tanah ini gitu kan, yang katanya adalah untuk anak-anaknya, tapi kemudian diserobot dan diambil orang lain. Itu kan buat kami kayak bukan masalah ini bukan buat kami ya, tapi hey, ibu saya aja nggak sempat menikmati apa yang istilahnya sudah diperjuangkan oleh ibu saya. Jadi sekarang saya sebagai anak-anaknya juga kami benar-benar kayak enggak, dan kalau memang ada yang salah di sini harus dibenarkan.